guys, it's Spinach here and welcome to Spinach TV. Di video kedua ini aku ingin memberitahu kalian salah satu segmen di Spinach TV ini, di channel ini, yaitu adalah Spirits atau Spinach Reads. Nah, di segmen video Spirits ini aku akan memberikan review-review atau pendapat aku mengenai novel-novel atau buku-buku yang sudah aku baca. Dan sesuai dengan judul thumbnail yang sudah kalian lihat, buku yang aku review untuk pertama kalinya ini agak spesial, yaitu adalah Ceng Ceng, Nobody's Boy by Heather Mallet. Nah, ini tuh buku klasik teman-teman, dan kenapa aku bilang spesial? Karena aku punya special bond sama buku ini. Ini adalah buku novel pertama yang aku beli, bukannya aku baca sih, yang aku beli. Jadi sangat spesial sekali kan? Jadi bisa dilihat di sini. Tuh ada tanggal sama ada harganya juga kan? And yes, aku ingin ngebahas soal fisik buku ini dulu sebelum kita ke pembahasan ceritanya. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini, aku suka banget sama covernya. Dia kayak klasik banget, warnanya juga bagus. Plus dia ini ada kayak seal wax gitu teman-teman. Dan ini timbul, bisa kalian lihat nggak sih? Menurut aku ini estetik banget. Di sini juga timbul Nobody's Boy-nya untuk judulnya. Nah, buku ini tebalnya itu 384 halaman. Dicetak oleh Gramedia. Ini cetakan pertama yang aku dapat di tahun 2010 ya teman-teman. Aku nggak tahu sih buku ini ada dicetak ulang lagi atau enggak, karena aku udah punya ini lumayan lama juga. Dan kenapa aku beli buku ini teman-teman? Waktu itu karena menurut aku affordable. Waktu itu aku bawa uang 50.000 ke toko buku dan aku ketemu buku ini. Selain sampulnya menarik, sinopsisnya juga sangat menarik. Oke. Aku akan langsung ceritain aja pembahasan mengenai buku Nobody's Boy ini. Buku ini bercerita tentang si Remy atau anak kecil yang ada di sampul ini teman-teman. Namanya Remy. Dia ini pas masih bayi diculik kemudian ditinggalkan di sebuah jalanan di kota Paris. Kemudian ada seorang pemotong batu teman-teman yang miskin mengadopsinya jadi anak. Bukan karena kasihan teman-teman, itu karena pas Remy ditinggalkan, pakaiannya itu bagus, terlihat mewah dan kelihatan, oh ini sepertinya anak orang kaya. Jangan-jangan kalau aku adopsi nanti orang tuanya bakalan cari dia dong, kemudian nanti pasti aku dapat imbalan. Itu pemikiran Bapak Barberin saat itu ya. Jadi diadopsilah Remy kecil ini, kemudian dia tinggal bersama istrinya atau kita sebut sebagai Ibu Barberin. Mereka tinggal selama 8 tahun lamanya teman-teman di sebuah desa kecil di Prancis yang bernama Cavanon, salah satu desa paling miskin. Nah, suatu saat teman-teman, si Bapak Barberin ini yang memutuskan untuk adopsi Remy, dia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya sehingga dia nggak mampu lagi untuk bekerja. Dia ini udah tua gitu kan. Kemudian dia memutuskan untuk pulang ke desanya ini. Dia kaget teman-teman, kenapa masih ada si Remy ini. Ternyata sebelumnya dia udah kasih tahu ke istrinya kalau si Remy ini dikasih aja ke panti asuhan karena mereka nggak sanggup lagi untuk menghidupi dia. Kan sekarang kayak lagi keadaannya susah banget, nggak ada pekerjaan, mau makan aja susah, apalagi ini anak adopsi gitu kan. Istilahnya dia nggak sayang sama si Remy ini. Beda dong sama Ibu Barberin, pasti sayang lah, udah dianggap kayak anak sendiri. Cuman Bapak Barberin ini siasatnya licik banget teman-teman. Dia ini banyak akal sehingga dia berhasil untuk menyewakan Remy kecil ini ke pemusik jalanan yang kita kenal sebagai Signor Vitalis. Maka mulailah hidup Remy sebagai pemusik jalanan. Di situ dia nggak berdua dong sama Signor Vitalis. Dia ditemani sama satu rombongan yang meriah banget, 3 ekor anjing dan 1 ekor kera. Nah, mereka mulai berkelana sampai-sampai mereka juga akhirnya bisa menemukan orang tua kandung dari si Remy ini ya. Ini nggak spoiler karena di sinopsisnya juga udah kasih tahu teman-teman. So yes, untuk buku ini sendiri aku ingin ngebahas soal karakter favorit aku
tentunya si Signor Vitalis, karena menurut aku dia ini karakter yang digambarkan dengan baik ya teman-teman. Dia ini, Hector Malone ini pinter banget. Dia memberitahu sifat-sifat karakternya itu bukan dari sudut pandang penulis ya. Dia menceritakannya lewat dialog-dialog. Jadi kita jadi paham sama pemikiran suatu karakter itu dari cara dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Untuk kelebihan sama kekurangan dari buku ini, kelebihannya teman-teman, meskipun ini buku klasik, ini bahasanya sangat-sangat mudah untuk dicerna. Ceritanya juga bagus, membuat pribadi kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk kekurangan sendiri mungkin di bagian endingnya ya teman-teman. Kalau menurut aku endingnya itu terlalu singkat, I guess. Bukan terburu-buru ya, ini mungkin bukan disebut kekurangan sih, lebih masuk ke keluhan aku sendiri karena aku nggak rela berpisah sama buku ini. Buku ini baru aku reread ya teman-teman, jadi aku baca ulang kemarin dan akhirnya aku review sebagai segmen pertama dari video ini. Kalau soal rating bintang, aku kasih 5/5. Jadi bintang 5. Aku jarang banget kasih bintang 5 untuk buku-buku. Sebenarnya awalnya aku ingin kasih 4,8 ya teman-teman, karena aku pelit banget soal nilai. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini buku sempurna banget. Kalian masukin ke wishlist, boleh banget. Ini buku juga cocok-cocok aja untuk dibaca sama anak-anak, karena dia terkenal sebagai buku klasik anak-anak teman-teman, walaupun enggak direncanakan sama Hector Malone sendiri, ini buku fiksi ya. Nah, karena udah selesai aku review bukunya, aku juga sebenarnya baru pertama kali review buku pakai ngomong gini di depan kamera. Semoga aja kalian bisa paham seberapa excitednya aku tentang buku ini. Dan yes, untuk video kali ini sampai di sini dulu. If you do like this video, don't forget to leave a like and also subscribe if you guys want to see more content like this. Consider to do it. I would be very happy. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye bye.